Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Sabila yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab ayat-ayat ahkam, tafsir ayat-ayat ahkam di halaman 88. Betul nggih? Am turiduna an tas'alu rasulakum. Am turiduna. Am dapat tampil dalam bentuk bersambung dan bisa pula datang dengan bentuk yang terpisah. Kata am yang bersambung adalah kata yang pada awalnya didahului huruf istifham. Istifham itu pertanyaan. Di Al-Quran itu banyak pertanyaan, tidak untuk dijawab, tapi untuk direnungkan. Karena ada model orang itu kalau dinasihati tidak bisa, tapi kalau ditanya dia mikir. Tidak ada model orang itu kalau dinasihati mental, tapi kalau ditanya mikir. Karena di antara cara kerja otak itu kalau ditanya dia akan berusaha menjawab. Jadi ada orang itu modelnya kayak gitu. Kalau dinasihati, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu, itu mental semua, nolak semua, dia nggak bisa dinasihati. Jadi kalau dinasihati masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut, galakan dia. Nah, kalau orang model kayak gini ini ditanya saja.
Mau berapa lama begini? Tanya. Mau begini terus? Apa kamu kira kamu tidak akan mati? Misalnya, tidak takut masuk neraka? Tanya aja. Itu walaupun tampaknya dia cuek, tampaknya dia nggak peduli, tapi pertanyaan itu sudah terlanjur masuk dalam memorinya sehingga dia akan berusaha untuk menjawab sebenarnya. Nah, ada masa di mana orang itu dalam kesunyian dirinya. Tidak jarang apa yang ditanyakan itu mengemuka kembali untuk berusaha dia jawab sendiri dalam kesendiriannya, dalam kesunyian dirinya itu. Nah, karena pertanyaannya berbasis akhirat, diharapkan dia tidak hanya mikir tapi juga berzikir. Jadi karena pertanyaannya berbasis akhirat, diharapkan dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir. Nah, dengan berpikir dan berzikir itu diharapkan terjadi tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa tanpa dia sadari. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Nah, kalau terjadi pembersihan jiwa, tazkiyatun nafas, diharapkan dia sadar, tobat, terus mau berubah. Itu diantaranya. Makanya di Al-Quran itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang pertanyaan itu adalah bagian dari metode dakwah sebenarnya. Nah, metode dakwah, di antara metode dakwah itu adalah bertanya itu. Karena saya ulang tadi, ada model orang yang kalau dinasehati nggak mempan, kalau didoktrin nggak mempan, nolak mental. Biasanya ini orang-orang yang cerdas, kritis, yang kebablasan cerdasnya. Biasanya itu kalau kita tanya mikir ya. Jadi dinasihati nggak bisa, tapi kalau ditanya mikir. Makanya saya sering sarankan kalau ada anggota keluarga yang sulit dinasihati itu dibuat banyak pertanyaan aja di pintunya itu. Ya itu tadi, mau berapa lama lagi begini? Mau begini terus? Apa kamu kira kamu gak akan tua? Apa kamu kira kamu gak akan mati? Apa kamu kira kamu tidak akan? Tanya aja terus. Nah, diharapkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu ada masa-masa di mana ketika dia dalam kesendiriannya itu mengemuka untuk berusaha dia jawab, dan diharapkan dengan itu dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir. Karena pertanyaannya berbasis akhirat. Allahu Akbar. Kata am yang bersambung adalah kata yang pada awalnya didahului huruf istifham, seperti yang terdapat pada firman Allah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 6, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja atas mereka apakah engkau wahai Nabi memberikan peringatan pada mereka atau engkau tidak memberi peringatan pada mereka. Sama saja. Orang-orang dasar memang hatinya ingkar, diberi peringatan dengan tidak diberi peringatan mereka sama saja. Cuman memang tugas Nabi menyampaikan, ya Nabi menyampaikan karena memang tugasnya menyampaikan. Bahwa kemudian orang itu mau mendengarkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah menyampaikan. Dan di dalam dakwah itu memang kita tidak wajib berhasil. Jadi kita di dalam dakwah itu tidak wajib berhasil. Kita itu hanya bertugas menyampaikan, mengingatkan, mengusahakan. Misalnya ibu berusaha ini biar di keluarga ini ada kesadaran terhadap agama, kita adakan pengajian keluarga misalnya, itu kan usaha. Bahwa kemudian pada akhirnya ada yang sadar dan yang tidak sadar. Untuk yang tidak sadar kita nggak akan dituntut, kita sudah berusaha. Yang nggak boleh itu kan kalau kita cuek itu nggak pernah peduli dengan apa yang kita lihat, padahal itu adalah sebuah keburukan yang harus diluruskan.
Maka kita peduli walaupun hanya dengan misalnya mengajak mereka dalam kebaikan atau mencegah mereka dari keburukan, minimal didoakan. Itu seperti itu. Karena kan tidak semua orang punya kemampuan menggerakkan, yang paling tidak mendoakan. Mendoakan, paling tidak doa itu. Itu yang sering saya bilang, orang boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Itu seperti itu. Adapun kata am yang datang dengan bentuk terpisah, maka kata ini bermakna bal. Bal yang berarti apa? Yang berarti bahkan atau tetapi. Dalam ungkapan orang Arab dicontohkan, innaha laibilun amsyai'un sya'un itu iya barang itu untuk unta, bahkan kambing sekalian. Sya'un dengan syatun itu kambing artinya. Seolah-olah dia berkata bal hiya sya'un, bahkan seperti yang dia inginkan. Sya'un, mereka mau yang mereka inginkan. Dengan arti ini pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yunus. Surah Yunus surah ke-10 ayat 37 sampai 38. Wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am, itu ada kata am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tidaklah mungkin Al-Qur'an ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surah seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang yang benar. Al-Quran ini dari dulu sudah ada yang menuduh ini bikinan Muhammad. Dari dulu sudah. Jadi kalau zaman sekarang ada orang mengatakan yang sama, ya itu pengulangan saja. Jadi dari dulu sudah ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini bikinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua itu terbantahkan karena pertama beliau sendiri itu ummi. Ummi itu ditakdirkan oleh Allah nggak bisa baca tulis beliau itu. Dan di masa Nabi orang yang nggak bisa baca tulis itu dikarenakan kekuatan hafalannya, kecerdasannya itu dianggap keren di masa itu. Jadi ada orang nggak bisa baca tulis karena dia kuat hafalannya, ingatannya itu dianggap keren. Justru kalau ada orang pinter nulis itu dianggap nggak keren. Kenapa? Berarti hafalannya lemah berarti. Gitu. Di masa itu. Nah, jadi Nabi itu ditakdirkan oleh Allah nggak bisa baca tulis, satu ummi, dan semua orang tahu itu. Kemudian yang kedua, Nabi itu kalau memang itu buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya gitu ya, maka ibu-ibu pasti dalam kurun waktu 23 tahun keindahan Al-Quran itu akan berbeda. Karena Nabi itu menerima wahyu selama 23 tahun. Kalau itu Nabi yang nulis, tentu tulisan Nabi di generasi awal sama generasi pertengahan dan generasi akhir itu pasti berbeda. Kalau nggak percaya, coba ibu lihat status ibu di Facebook 20 tahun yang lalu
sama status yang sekarang yang jarang nulis lagi statusnya misalnya gitu. Pasti beda kan tulisan-tulisan. Ibu, saya nggak tahu pernah nggak ibu-ibu dia dasar ngomong buku lah ya, ngomong dia status di Facebook aja. Kan Facebook itu sering mengingatkan kembali memori 14 tahun yang lalu, ya kan, 9 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Begitu kita baca, ya Allah, ternyata saya dulu pernah segalau ini ya. Atau ibu pernah punya tulisan-tulisan yang ibu tulis waktu masih SMA, SMP. Waktu SMP, SMA, kuliah, beda nggak kualitas tulisan itu? Beda. Nah, Nabi sebagai manusia, kalau memang beliau nulis, manusia yang Allah muliakan dengan wahyu tentunya ya. Tapi andai kan beliau sebagai manusia pada umumnya manusia, kemudian beliau nulis sebuah buku, selama 23 tahun ditulis buku itu, pastilah buku itu bagian pertama dan bagian terakhirnya serta bagian tengahnya itu kualitasnya berbeda. Al-Quran tidak. Al-Quran itu dari ayat yang pertama muncul, turun maksud saya, dan sampai ayat yang paling akhir turun, dan bagian-bagian di pertengahan-pertengahannya yang turun, itu semuanya sama-sama berkualitas tinggi nilai kesusastraannya Al-Quran itu. Maka itu tidak mungkin kalau dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu lagi, kalau masih ada yang ngeyel bahwa Al-Quran itu katanya bikinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau masih ada yang ngeyel, kata Allah, ya sudah, bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Silakan bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Gak usah 10, satu aja kata Allah. Bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Silakan kata Allah. Panggil tuh orang-orang yang ahli selain dari Allah di antara kalian. Di ayat yang lain Allah mengatakan tidak bisa dan tidak akan pernah bisa kata Allah. Kalau udah ngerti nggak bisa membuat Al-Quran satu surat aja yang sama dengan Al-Quran, kalau udah tahu nggak bisa dan tidak akan pernah bisa, mbok ya takut kepada neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Artinya apa? Al-Quran ini kebenarannya tak terbantahkan. Hari ini ada beberapa orang yang mencoba mengulik-ngulik membuat kebenaran Al-Quran ini itu. Itu bukan cuma hari ini, dari dulu sudah ada. Jadi kalau jenengan baca hari ini atau mendengar hari ini ada orang ngomong, ya, itu bukan dari sekarang, dari dulu sudah ada. Bahkan upaya-upaya untuk memasukkan Al-Quran aja terus dilakukan sampai detik ini. Tapi kan Allah udah jamin tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Sependek yang saya ketahui hingga detik ini dan insya Allah sampai hari kiamat akan selalu ketahuan terus. Salah cetak mungkin, tapi penghafal Quran kan menjaga terus dengan izin Allah. Dan itu nggak ada habis-habisnya, insya Allah sampai akhir zaman. Itu seperti itu. Nggak ada habis-habisnya, pastinya sampai akhir zaman Allah yang menjaga kok. Itu seperti itu. Pun lanjut. Maksudnya bahwa mereka mengatakan contoh dari makna itu juga adalah syair al-akhtal. Kadzabat ka'ainuka am ra'aita biwasitin ghasad dhalami minar riba bi khayala. Matamu telah mendustaimu bahkan sekalipun jika engkau melihat dengan perantara rebab, tentulah itu hanyalah hayalan belaka. Itu di situ artinya bahkan. Jadi kadang itu bisa berarti bahkan atau tetapi. Jadi ibu kalau belajar Al-Quran, kata itu nggak selalu berarti istifham. Tidak selalu berarti. Kadang dia bisa berarti bahkan atau tetapi.
Terus kemudian Al-Qurtubi rahimahullah berkata, ini adalah kata am yang datang dengan terpisah dan bermakna bal, bahkan. Maksudnya pada ayat di atas adalah bahkan, apakah kalian menginginkan. Makna perkataan ini bertujuan untuk menjelek-jelekkan maksudnya. Yatabaddal al-kufra am turiduna. Yang berikutnya yatabaddal al-kufra, ada yang mengatakan baddala, tabaddala, istabdala, artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang lainnya, mengganti maksudnya. Maksud dalam ayat di atas adalah memilih kekufuran. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, apakah itu maksudnya? Maksud dalam ayat di atas adalah memilih kekufuran sebagai pengganti keimanan. Makna ini seperihalnya firman Allah Ta'ala, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Al-Baqarah ayat 175. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Itu teks Arabnya. Jadi mereka dianggap sebagai orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maksudnya memilih kesenangan duniawi, mengorbankan kebahagiaan akhirat. Memilih kebahagiaan sementara di dunia, mengorbankan kebahagiaan selamanya di akhirat. Jadi memilih kebahagiaan sementara di dunia, mengorbankan kebahagiaan yang selamanya di akhirat. Sawa as-sabil, kata as-sawa min kulli syai' bermakna sesuatu yang berada di tengah. Dengan arti ini pula firman Allah Ta'ala, lalu yang artinya lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala. As-Saffat ayat 55. Sementara as-sabil menurut etimologinya bermakna suatu jalan, maksudnya adalah jalan keistiqomahan. Makna ayatnya adalah bahwa orang-orang yang lebih memilih kekufuran dan pengingkaran terhadap Allah serta melebihkan perkara itu daripada keimanan, maka dia telah jauh dari kebenaran dan melenceng dari jalan istiqomah serta terjerumus dalam kekufuran. Jadi orang yang lebih memilih dunia daripada akhirat, orang yang memilih jalan maksiat daripada jalan taat, itu telah melenceng jauh dari jalur yang seharusnya. Orang kalau menempuh jalur yang tidak seharusnya, apa yang terjadi? Yang pertama pasti tersesat, pasti itu. Jadi orang yang menempuh jalur yang tidak seharusnya, pertama pasti tersesat. Kalau di dunia tersesatnya bisa kemana-mana, tapi kalau di akhirat tersesatnya nggak ada pilihan. Kalau nggak surga, neraka. Masalahnya itu aja, disebut tersesat pasti ke neraka. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam kehidupan sehari-hari, ketersesatan itu bisa dalam bentuk berujung kepada aneka hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Walaupun tampaknya itu megah atau mewah atau bahagia tampaknya, tapi tidak. Semua itu semu kalau dia menempuh jalur yang tidak benar. Sambil contoh gini misalnya, ada orang nipu. Menipu ini kan keluar jalur sudah. Orang menipu itu keluar jalur sudah. Orang bohong, orang nipu, orang khianat, orang ngambil hak orang lain, nyolong, ya korupsi, dan itu kan keluar jalur itu. Tapi dia berhasil dapat triliunan misalnya. Senang nggak dia itu? Senang. Tampaknya dia kawaya, tampaknya dia senang, tampaknya dia bahagia. Tapi betulkah dia bahagia? Tidak. Hal yang terjadi apa coba?
hidupnya dihantui oleh kekhawatiran, hidupnya dihantui oleh ketakutan. Sehingga berbagai macam cara itu dia lakukan sebagaimana penting dia itu selamat, tapi tidak mau mentas dari perbuatan itu. Padahal kalau dia tobat dan berhenti selesai, tapi karena dia nggak mau, akhirnya dia itu yang sering dikatakan oleh sebagian orang sekali bohong, maka dia akan menutupi kebohongan dan kebohongan berikutnya terus. Dan tidak jarang kedzaliman itu dia tutupi dengan aneka kedzaliman berikutnya yang berujung pada kesengsaraan hidup baik di dunia ini terlebih di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sekali, dua kali bohong misalnya, mungkin tidak ketahuan, begitu ketahuan nggak dipercaya lagi. Sekali, dua kali khianat, tidak ketahuan, begitu ketahuan ya nggak dipercaya lagi. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang sulit untuk percaya lagi, kenapa? Karena sudah bohong, sudah khianat. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya saya ulang sekali lagi, orang yang menempuh jalur yang keliru, jalan yang keliru, walaupun tampaknya dia dalam kemewahan, tapi sebenarnya dia sedang meniti jalan kehancuran sebenarnya. Itu seperti itu. Kalau di akhirat ujungnya yang neraka kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada satu riwayat yang menyebutkan neraka itu dipagari dengan sesuatu yang menarik. Sementara surga dipagari dengan sesuatu yang tidak menarik. Sampai malaikat mengatakan kalau dalam satu riwayat itu dikatakan malaikat sampai mengatakan ketika malaikat melihat surga dipagari oleh sesuatu yang enggak menarik itu, kata malaikat, saya khawatir banyak orang yang enggak tertarik masuk surga. Ketika neraka dipagari dengan sesuatu yang menarik, kata malaikat, saya khawatir banyak orang yang tertarik masuk neraka. Tapi enggak, kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh itu, jalur ke surga itu walaupun tampaknya tidak menarik tapi membahagiakan. Mungkin dulu pernah dengar lirik lagu ini ya, apa itu? Kalau mau melacur diharuskan membayar, kalau apalagi itu? Kalau mau ya, kemarin ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Kalau mau puasa tidak harus membayar, kalau mau sholat tidak harus membayar. Ternyata jalan ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Kalau suka tak jujur, kalau suka melacur penyakit akibatnya, kalau suka tak jujur tak akan dipercaya. Ternyata jalan ke neraka susah jalannya, walaupun susah anehnya banyak yang suka. Kalau suka apanya itu? Ya, nggak apa ya lanjut. Ya sekarang kalau kita bicara jangan ngomong kita yang sekarang yang sedang ngaji ya. Kita ngomong standar manusia pada umumnya saja, termasuk kita sendiri dalam standar kita yang versi secara umum ya. Kalau sudah sertai dengan iman, dengan ilmu beda bab. Ini yang enggak sertai dengan itu. Siapa sih yang mau bangun malam, tahajud, baca Al-Qur'an, kan mending tidur. Kalau kita ngomong secara nafsu, secara kemauan diri, siapa sih yang mau bangun as-sholatu khairum minan naum untuk sholat, kan mending tidur jam-jam segitu. Siapa sih yang mau berbagi? Wong kita capek-capek kerja ngumpulin duit, suruh berbagi. Siapa yang mau gitu? Jam 12
atau zuhur suruh sholat, asar suruh sholat, isya sholat, maghrib sholat. Itu kalau kita ngikuti nafsu. Kalau begitu, saya nggak ngomong dalam konteks sudah dibalut iman dan ilmu loh, itu berat. Makanya kan alhamdulillah masya Allah untuk kita yang sedang ngaji ini, yang sudah alhamdulillah masya Allah, Allah beri kemauan dan kemampuan untuk beribadah. Kita itu kan merasa janggal dengan sebagian orang itu yang nggak mau sholat kan bingung. Apa susahnya sholat ini? Wong sholat itu apa susahnya puasa di bulan Ramadan? Apa susahnya berzakat yang Allah tidak minta banyak, yang Allah tidak suruh ngeluarin banyak itu? Untuk kita yang, saya ulang, untuk kita yang sudah alhamdulillah masya Allah Allah beri bekal ilmu dan iman ini, melihat semua itu pasti janggal. Sebagaimana orang-orang yang itu melihat kita ini juga janggal. Mau banget di jam segitu bangun sholat, mau-maunya itu, gak makan seharian, gak minum seharian, kan gitu. Mereka mikirnya gitu karena mereka pakai sudut pandang mereka juga. Nah, jadi sebagaimana ahli dunia melihat ahli akhirat janggal, ahli akhirat melihat ahli dunia juga janggal. Makanya kita ini bersyukurlah pada Allah, alhamdulillah masya Allah, Allah bimbing kita dengan ilmu dan iman, sehingga insya Allah dan semoga kita bisa bersikap dengan baik dan benar. Munasabah ayat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat wahyu dan membantah para pendusta dan pembenci, baik secara global maupun rinci, maka di sini dalam beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahasia dari nasakh. Demikian pula dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mematahkan perkataan para penuduh yang mempermasalahkan nasakh, yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada hambanya karena perkara tersebut memiliki kebaikan bagi para hamba, dan apa yang dia larang karena dia melihat bahwa dalam pelarangan itu ada kebaikan untuk mereka. Tegasnya, dialah yang maha mengetahui manakah perkara yang baik dan maslahat bagi hambanya, termasuk di dalamnya hukum-hukum Allah yang mereka beribadah dengan hukum-hukum tersebut dan disyariatkan untuk mereka. Terkadang beragam perintah ini berbeda satu sama lainnya bergantung pada kondisi, waktu dan juga personalnya. Untuk itu seyobjanya atau sesurabayanya manusia harus menyerahkan segala perkara kepada Allah dan tidak mendebatnya, sebab dialah zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Kalau sama Allah jangan debat, kita jawabnya intinya gitu. Kalau sama Allah jangan debat. Kalau sama Allah nurut saja, sami'na wa ata'na. Pertama berkaitan dengan syariat ya, berkaitan dengan syariat, ketentuan-ketentuan hukum Allah. Kenapa sih Allah pakai membolehkan poligami misalnya gitu? Kenapa sih kemudian Allah kok mesti nyuruh kita untuk mandi besar misalnya? Kenapa sih nggak usah. Jadi kita kalau pada ketentuan Allah itu nurut aja saja. Nurut dalam pengertian jangan ada sikap membantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian ada sikap makhluk yang kita bantah, silakan, itu persoalan lain. Tapi ayatnya jangan dibantah. Contoh gimana? Misalnya, tadi saya contoh, kenapa sih Allah kok mensyariatkan misalnya poligami misalnya gitu. Ayatnya jangan ditolak, jangan ditentang. Wis samina wa ata'na. Bahwa kemudian tiba-tiba suami jenengan ngomong, "Mah, aku misalnya gitu." Misalnya, "Mah, aku mau," misalnya. Jenengan cukup mengatakan begini misalnya. Memang ayatnya boleh sih Mas.
Aku udah nolak ayat Quran mas, ayat itu ayatnya boleh mas. Ayatnya boleh mas ayatnya. Tapi kamu kok anu itu Ibu tahu nggak maksudnya apa itu? Ayatnya jangan ditolak. Rencana suami boleh ditolak. Paham nggak betul? Ini harus jelas Bu, supaya kita itu tidak kufur, tidak menolak ketentuan Allah. Jadi saya ulang tadi, ayatnya jangan ditolak. Rencana suami boleh ditolak. Sama dengan gini dulu Bu, ada suami mau haji lagi. Sudah haji mau haji lagi yang kedua. Kalau ibu ngomong tidak boleh haji lagi, haram, tidak boleh. Ibu akan berhadapan dengan Allah. Kenapa? Karena haji lebih dari sekali itu boleh dalam Islam asal dia mampu. Nah, cuman boleh nggak ibu ngomong gini, Mas, kamu itu loh mau haji lagi, saudara kamu yang miskin masih banyak. Apa nggak sebaiknya buat mereka saja? Misalnya. Boleh nggak kalau ngomong gitu? Boleh, tidak apa-apa. Sama dengan tadi, ketika ibu mengatakan oleh kami haram, nah ngerinya berhadapan dengan yang punya ayat. Siapa? Allah. Dan itu ngerinya celaka kalau begitu. Tapi kalau gini boleh nggak? Alah mas, kamu ngadepin aku aja sakit pinggang berkali-kali gitu. Kok mau nambah lagi? Ngadepin aku aja kamu sering sakit pinggang. Misalnya. Loh kok tertawa Pak Anis? Allahu Akbar. Jadi saya ulang, ayatnya jangan ditolak. Rencana makhluk bisa dinegosiasikan. Ngoten nggih? Yang kedua berkaitan dengan takdir. Dengan takdir itu juga sama. Menolak takdir itu capek dan menyakitkan. Ya. Di samping tindakan itu juga nggak benar dalam pandangan agama. Sependek yang dijelaskan oleh para ulama yang saya ketahui, dikatakan bahwa semakin kita menolak takdir, semakin sakit rasanya. Semakin kita menolak takdir, semakin sakit rasanya. Yang betul bagaimana? Terima. Jadi ketentuan Allah itu terima, ya betul. Diterima dengan apa? Dengan sabar dan atau bersyukur. Sabar syukur itu dinamis, bukan diem, bukan. Contoh, sakit misalnya. Ya Allah, hamba terima sakit ini ya Allah. Terus berproses, datang ke dokter, minum obat, konsultasi kepada ahlinya. Nah, tapi diterima dulu takdirnya, jangan terus ngomel di sini. Paham nonton gitu. Pokoknya semua ketentuan Allah pada kita, enak gak enak, terima soalnya. Karena semakin kita menolak, semakin sakit gitu aja. Semakin ditolak, semakin sakit. Mending terima wis, diterima dengan gagah, dengan sabar dan atau bersyukur. Diterima sambil nangis-nangis gak apa-apa, kalau terami ya Allah, payah banget ya Allah misalnya, enggak apa sambil nangis-nangis gak apa-apa. Tapi terima, jangan tidak terima. Tapi percuma juga. Apakah kalau benar ada orang sakit, tidak terima dengan sakitnya, dia teriak-teriak apa terus sembuh? Tidak kan? Apa kalau dia teriak-teriak terkait dengan utangnya yang nggak lunas-lunas, apakah dengan dia teriak-teriak terus utangnya lunas? Enggak juga. Sudah terima, setelah itu berproses dalam ketaatan. Itu seperti itu. Nah begini-begini kadang enak ngomongnya aja, kadang prakteknya sulit pakai dal. Atau bagi sebagian yang lupa, paling kan kalau ngaji ada pengingatnya. Ada masa di mana kadang kita lupa juga untuk menerima kenyataan itu. Tapi seiring berjalannya waktu, insya Allah kalau kita bersabar, bisa menjadi lebih kuat untuk menerima kenyataan-kenyataan itu. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak
tidaklah kami menasakh satu ayat, berarti kami tidak mengganti suatu hukum ayat dan mengubahnya, dan kami juga tidak membiarkan terjadinya perubahan untuk kami biarkan begitu saja. Wahai orang-orang yang beriman, pastilah kami datangkan yang lebih baik daripada hukum yang telah ada bagi kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Entah itu berupa diangkatnya kesulitan kalian, pertambahan ganjaran dan pahala bagi kalian, atau bahkan faidah lain yang sama dengan itu bagi hamba Allah, yang jelas kami akan mendatangkan yang lebih baik. Di nasikh mansukh itu diantara faidahnya adalah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Makanya kalau ada sesuatu yang Allah ganti dari kita, baik sangka aja, insya Allah gantinya lebih baik. Dari itu aja. Tidakkah kalian tahu bahwa wahai manusia, bahwa Allah Maha mengetahui, bijaksana dan kuasa. Tidak ada yang berasal darinya kecuali hal yang baik dan bersifat ihsan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agama yang lurus dan toleran ini guna menghilangkan rantai pengikat dan belenggu dari hambanya. Jadi aturan-aturan dalam agama itu semuanya sebenarnya memudahkan, tidak menyulitkan. Aturan-aturan dalam agama ini semuanya sebenarnya memudahkan, bukan menyulitkan. Saya kasih contoh sederhana gitu. Saya ngomong fisik dulu aja. Jangan kalau lampu merah nyala sama lampu merah mati, lebih seneng mana? Nyala. Artinya lampu rambu-rambu itu loh, itu kalau berfungsi dengan tidak berfungsi pilih mana? Ya, kalau nggak berfungsi apa yang terjadi? Deg-degan juga, enggak? Wah itu padahal supir tangguh ngomong kesel. Artinya apa? Malah deg-degan kita. Tapi kalau rambu itu berfungsi dengan baik, justru akan memudahkan. Kemarin saya ketemu dengan dosen. Beliau ngajar di Belanda, orang Bekasinya ngajar di Belanda. Beliau cerita sama saya, di saat Eropa, diantaranya Belanda itu diguncang masalah, negaranya diguncang masalah, termasuk masalah ekonomi itu. Disitulah ketahuan Ustadz bahwa kaum beragama itu sangat membantu negara. Jadi kaum beragama itu sangat membantu negara. Karena kalau yang tidak beragama, kan banyak yang agnostik, ada yang ateis, macam-macam. Kata dia cerita, itu mereka masing-masing aja Ustaz, dan mereka sibuk menuntut daripada berbagi. Tapi kaum beragama itu sedikit banyak perbuatan mereka itu membantu program pemerintah, di mana mereka punya kesadaran untuk berbagi, membantu, peduli. Bisa dipahami maksudnya? Jadi memang aturan agama itu sebenarnya memudahkan. Aturan agama itu mudah. Kita itu oleh Allah kan disuruh sejenak istirahat dari aktivitas duniawi dengan sholat 5 waktu yang wajib gitu ya. Saya nggak ngomong sunnahnya lah, yang wajib 5 waktu. Itu ternyata manfaatnya luar biasa loh itu untuk kemudahan hidup kita sendiri. Saya pernah ketemu dengan jamaah yang baru pulang dari Jepang. Beliau cerita sama saya, problematika di Jepang hari ini diantaranya adalah beberapa anak muda Jepang itu kalau marah cenderung membunuh. Saya nggak tahu betul apa tidak, yang cerita orang itu sih, saya nggak tahu betul apa. Orang itu baru pulang dari Jepang ngomong gitu. Saya tanya, kenapa begitu? Katanya begini, kan mereka ini kan memang sibuk dengan hidup dengan teknologi kan. Mereka itu biasa dengan komputer. Rupanya sepaneng di depan laptop atau di depan smartphone atau apa, sepaneng tapi ya beda kalau ngaji. Sepaneng di depan laptop atau depan kayak gini nih, smartphone dan macam-macam. 4 jam, sepaneng 4 jam itu mengecilkan otak katanya. Sepaneng di depan laptop atau komputer itu 4 jam itu mengecilkan otak. Itu kalau nggak ada jeda, nggak ada istirahatnya, ya lama-lama mengecil betul. Nah, kenapa primata monyet itu
kok nggak disebut manusia, padahal fisiknya mirip manusia, karena otaknya terlalu kecil, tidak seperti manusia. Jadi dia nggak punya kebudayaan, makanya kemudian tidak disebut sebagai manusia. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Orang itu kalau otaknya mengecil, terus kalau kelakuannya mirip monyet, kira-kira gimana ini? Ya di antaranya itu, kalau marah ada kecenderungan membunuh bahkan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Itu jadi dibalik prestasi Jepang yang sangat luar biasa itu, dibalik itu juga ada kerapuhan secara mentalitas yang juga sangat luar biasa. Karena spiritualitasnya yang nggak digenjot tadi itu. Makanya tingginya materi harus sesuai dengan tingginya spiritualitas. Tingginya intelektualitas harus sesuai dengan tingginya spiritualitas. Orang yang bunuh diri di Jepang itu kebanyakan bukan orang yang bodoh. Saya baca di sebuah majalah itu, yang bunuh diri di Jepang itu kebanyakan rata-rata IQ-nya di atas 200. Allah. Ibu-ibu pakai aurat begini, ini kan memudahkan gerak ibu-ibu sebenarnya kan, dibandingkan kalau ibu-ibu misalnya hanya pakai pakaian you can see. Kalau menurut saya pakaian begini justru lebih memudahkan kan, dengan pakaian tutup aurat itu justru lebih memudahkan karena kita bisa dengan leluasa tanpa harus ada rasa malu. Kalau yang you can see kan panu-panunya ya kayak itu. Maka dari itu janganlah kalian, jadi aneka aturan syariat itu untuk memudahkan kita sebenarnya. Sholat misalnya, sholat. Ibu kalau kerjakan sholat di awal waktu sama sengaja di akhir waktu, itu waktu terasa lapang di awal waktu atau di akhir waktu kalau kita kerjakannya? Iya. Iya betul. Dan leluasa gitu ya. Dan rasanya kayak lapang gitu. Kalau enggak rasanya tahu. Cuman kelemahannya kadang kalau kita terpisah di awal waktu, sesuatu ada udzur nggak bisa ngerjakan di awal waktu. Nah, kadang lupa itu, kayak merasa udah sholat aja, tahu-tahu baru ingat, belum sholat, lupa kadang. Kalau ada udzur gitu. Maka dari itu janganlah kalian sekali-kali mengira bahwa adanya perubahan hukum itu lantaran ketidakmampuan zatnya atau ketidaktahuannya akan hal yang bermanfaat. Akan tapi perubahan yang ada itu malah demi kepentingan hamba itu sendiri. Dialah sang raja dan zat yang mengurusi segala keperluan makhluk. Dia pula yang berhak memberikan hukum dengan hukum apa saja yang dia kehendaki. Dia pun kuasa memerintahkan apa saja yang dia kehendaki. Bahkan dia pun bisa mengganti atau mengubah suatu hukum sesuai dengan kehendaknya. Tidak Allah mengganti bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Kalau Allah ganti sebagai bentuk proses yang Allah kehendaki dari makhluknya. Karena memang kita ini manusia ini diciptakan oleh Allah dengan proses. Anak monyet begitu lahir langsung bisa lari. Anak ayam begitu netes langsung bisa cari makan sendiri. Kita tidak bisa. Kita ini manusia, Allah maunya kita berproses. Wahai manusia, sungguh kalian hanya memiliki Allah yang mengurusi segala keperluan kalian. Dialah sang penolong yang memberikan pertolongan kepada kalian. Maka janganlah kalian percaya kepada yang lain dan janganlah pula kalian bersandar kecuali kepadanya. Dialah sebaik-baik pemberi pertolongan. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Enggak Ustaz, yang ngatur hidup saya suami saya. Oh enggak, yang ngatur hidup suami ibu itu juga Allah. Yang menggerakkan suami ngatur hidup itu juga Allah. Jadi semuanya Allah. Makanya gini Bu, selagi masih bisa saya pikir. Tapi kalau udah mentok, udah mulai overthinking itu saya marahi diri saya sendiri itu. Kamu itu, emang yang punya hidup kamu itu kamu apa? Emang yang ngatur hidup kamu itu kamu apa? Udah serahkan sama yang menciptakan hidup kamu, Allah. Jadi kalau masih bisa dipikir, kita pikir.
Tapi kalau udah nggak bisa dipikir, udah mulai overthinking gitu kan, serahkan sama Allah. Mau gimana? Berpikir diperintah, pusing nggak ada perintahnya. Nah, seperti itu. Ya, saya kalau marahi diri saya itu gitu. Kayak yang punya hidup kamu itu kamu. Emang kamu yang punya hidup kamu? Emang kamu yang ngatur hidup kamu? Bahkan hidupmu itu milik Allah. Kita serahkan sama Allah aja. Dan memang Allah maunya kita berserah. Dan berserah kita kepada Allah itu bukan berarti kita malas, tapi tetap bergerak dalam keberserahan. Itu seperti itu. Wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang mukmin, lantas apakah kalian akan bertanya kepada utusan kalian? Dan seperti pertanyaan yang ditanyakan kaum Musa sebelum ini. Akibatnya jika kalian seperti itu, kalian malah sesat. Sebagaimana mereka juga sesat. Perumpamaan kalian ini seperti halnya orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi mereka dengan ingkar dan sombong. Mereka berkata, tampakkanlah Allah kepada kami. An-Nisa ayat 153. Orang-orang Yahudi juga meminta kepada nabinya perkara yang tidak sewajarnya dipintakan, yang mana mereka berkata, buatkanlah kami ilah sebagaimana mereka memiliki ilah. Lantas apakah masih pantas jika kalian bertanya dan mengusul demikian rupa karena kepada nabi kalian layaknya orang Yahudi yang sesat, orang-orang yang menggantikan kekufuran dengan keimanan, kesesatan dengan hidayah, maka dia telah menyimpang dari hal yang baik, melenceng dari jalan keistiqomahan, terjerumus dalam hawa nafsu yang membawa kehancuran, yang mana dirinya itu sungguh merugi lantaran dirinya kelak akan diadab dengan adab yang pedih. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Loh, jelas semua nih. Oh, atau nggak jelas semua ya? Nggak ujian. Oke, monggo. Bagus. Ketika sebelum Nabi wafat, malaikat Jibril turun membacakan urutan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi yang memberitahukan urutan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu malaikat Jibril atas perintah Allah. Makanya seluruh Al-Quran di dunia urutannya sama. Iya, karena memang itu bukan berdasar riwayat Nabi ke sahabat, tapi malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Nabi setiap bulan Ramadan itu tadarus bersama malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi urutannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan itu yang dipakai patokan. Itu satu. Kalau mengenai penamaan surahnya, itu ada beberapa riwayat. Jadi ada Allah langsung yang memberi nama, ada yang Nabi yang memberi nama. Kalau penamaan surahnya itu. Nah, terus kalau mengenai juznya itu hal baru. Di masa Nabi belum ada juz itu. Itu baru terjadi di generasi keberapa gitu baru ada. Juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Kalau juz-juznya ya, Kalau surahnya sebagian Allah, makanya kadang satu surat itu punya beberapa nama. Ada Al-Quran tertentu tulisannya surah Al-Isra, Quran lain Bani Israel. Ada Quran satunya lagi Al-Ghafir, Quran yang lain lagi Al-Mu'min. Ada satu lagi Hamim As-Sajdah, satu lagi Fusilat, satu lagi ada namanya Al-Insan, satu lagi Ad-Dahr. Itu memang kadang satu surah punya beberapa nama, dan itu Nabi yang menyebutkan, kadang Allah langsung yang menyebutkan untuk surahnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih.
Kalau juz termasuk titik tanda wakaf, tanda berhenti itu baru itu. Itu berdasarkan tafsir itu. Berdasarkan. Mana? Kalau ayat sudah ada. Kalau ayat sudah ada. Karenanya kan Nabi mengatakan misalnya kayak Al-Fatihah, Allah langsung yang menyebutkan 7 ayat yang diulang-ulang. Berarti kalau ayat sudah ada dari dulu, sudah ada. Kalau ayat sudah ada, kalau ayat. Kayak Al-Fatihah itu 7, terus kayak Surat Tabarok itu kan 30. Nabi nyebut ada 30 ayat. Nah, Nabi nyebut itu. Jadi memang sudah zaman Nabi sudah ada kalau ayat itu. Monggo yang lain silakan. Cuman kalau titik, wakaf, terus juz itu yang saya tahu baru. Maksudnya baru itu terjadi di generasi sekian setelah para sahabat itulah. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam. Di generasi bahkan masih generasi salaf sih, masih generasi sahabat tabi'in dan tabi'in sih, masih di generasi itu. Cuman itu termasuk hal yang baru lah misalnya gitu. Itu lebih untuk memudahkan saja. Kita ada titiknya aja kadang nggak bisa baca, apalagi nggak ada titiknya. Gitu ya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.